Halo teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai profil UMKM. Jadi UMKM yang akan kita bahas pada video ini merupakan UMKM Modern Grill. UMKM yang bergerak di bidang kuliner sejak tahun 2018, tepatnya ini UMKM dibuka pada tanggal 8 November setelah grand opening dilaksanakan. Jadi UMKM ini terletak di Kota Batam, tepatnya di Ruko Taman Kota Mas, Blok A3, nomor 12 hingga 12A. Bapak Julianto selaku manajer UMKM ini menjadikan UMKM ini di bidang kuliner dengan sistem bisnis self-service dan bersifat all you can eat. Jadi cabang ini terletak di Taman Kota Mas, terdiri dari 11 karyawan dengan 4 karyawan di dapur, 6 sebagai waiter, 1 sebagai kasir. Jadi UMKM ini beroperasi dari jam 8 pagi waktu Indonesia Barat hingga jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Pelanggan dapat menikmati berbagai jenis grill dan juga sabu sepuasnya dengan harga kisaran 100.000 atau 100.000 per orang, namun harga tersebut di luar pajak 10%. Dengan harga yang cukup terjangkau ini, pelanggan dapat menikmati berbagai jenis bahan-bahan yang masih tersedia, seperti daging-dagingan, cumi-cumi, berbagai jenis bakso-baksoan, sosis, ikan, dan juga berbagai jenis sayuran lainnya, sebagai pendamping bahan utama tersebut. Contohnya, kita bisa lihat di gambar berikut. Contoh ini merupakan jenis menu Modern Grill yang ada di cabang Taman Kota Mas. Jadi mereka itu menyimpan bahan-bahan makanan mereka pada freezer agar tetap fresh dan aman ketika makanan dikonsumsi oleh pelanggan. Jadi dengan harga yang cukup terjangkau ini, Modern Grill akan memberikan pelanggan dengan durasi 120 menit untuk menyantap makanan mereka itu dengan sepuasnya. Jadi tidak heran jika pelanggan itu lebih memilih Modern Grill sebagai salah satu tempat makan sistem all you can eat, karena menu mereka yang bervariasi dan juga durasi yang cukup panjang. Maka dari itu, Modern Grill ini sering mengadakan beberapa promo sebagai berikut. Kita bisa lihat di foto di atas, itu merupakan promo yang dilakukan UMKM, namun pada cabang Taman Kota Mas. Tidak hanya grill, mereka juga mix di antara grill dan shabu dengan harga yang dikenakan sesuai dengan pajak tertera. Sekian dari penjelasan mengenai profil UMKM ini, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu pada bagian problem statement itu berisi penjelasan singkat dan jelas tentang suatu masalah atau tantangan yang merangkum hal-hal yang ingin kita ubah pada kelompok kami. Ini itu dapat membantu kita pada kelompok untuk fokus pada masalah apa yang terjadi, masalah itu penting atau enggak, siapa dampaknya, dan pernyataan masalah yang baik harus menciptakan kesadaran dan merangsang pemikiran yang kreatif. Nah, pada problem statement pada tugas kali ini itu adalah dimana kita menemukan kejanggalan pada bagian waiters yang terlihat terkadang itu membuat customer itu menjadi bingung atau pilih plan. Nah, selanjutnya itu masalah yang kedua itu pada kitchen staffnya, yang dimana pada proses bisnisnya itu terlihat sedikit berantakan, yang dimana di sini dari kelompok kami itu akan menyelesaikan kedua masalah tersebut dengan membuat sebuah proses bisnis baru, diagram baru yang dapat mengubah UMKM kami ke depannya menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bisnis proses yang dilakukan oleh Modern Grill sebagai restoran dengan sistem self-service. Jadi, bisnis proses pada Modern Grill diawali dengan customer mendatangi restoran Modern Grill, lalu customer memesan jenis paket yang mereka inginkan. Selanjutnya, waiter mencatat pesanan yang telah customer tentukan pada order notes, lalu waiter memberikan order notes kepada kasir. Nah, order notes yang telah diterima oleh kasir kemudian diinput pada sistem komputer. Kasir juga akan mencetak atau mengeprint order notes yang sudah tertera tanggal dan waktu pemesanan, serta paket yang dipilih oleh customer. Lalu order notes yang telah dicetak kemudian diberikan kepada kitchen staff. Waiter juga akan menempelkan order notes yang baru pada meja customer. Selanjutnya, kitchen staff menyiapkan alat masak dan makan seperti kompor, capitan, piring, gelas, dan sumpit. Lalu waiter mengambil alat masak dan makan yang telah disiapkan, kemudian mengantarkan ke meja customer. Selanjutnya, waiter menjelaskan mengenai waktu makan yang ditentukan, yaitu selama 90 menit kepada customer, serta syarat dan ketentuan yang berlaku dengan jelas. Lalu, waiter menulis waktu pada order notes yang terletak di meja customer sebagai tanda kapan customer memulai menikmati makanannya. Selanjutnya, waiter mempersilahkan customer untuk mengambil makanan sesuai paket yang mereka pilih sepuasnya. Setelah waktu berakhir, customer menunjuk kasir untuk melakukan proses pembayaran. Lalu, waiter memeriksa apakah terdapat makanan yang tersisa di meja customer. Nah, apabila terdapat makanan yang tersisa, maka customer akan dikenakan biaya tambahan berupa denda sebesar Rp10.000 untuk setiap 1 gram makanan yang tersisa. Tapi apabila tidak terdapat makanan yang tersisa, maka customer hanya perlu membayar harga paket yang dipilih beserta pajak restoran sebesar 10%. Selanjutnya, kasir menginput total pesanan customer, kemudian mencetak struk. Customer membayar sejumlah uang sesuai tagihan yang tertera pada struk pada kasir. Setelah itu, beberapa saat sebelum jam operasional restoran tutup, kasir menginput total penjualan atau yang dikenal dengan sales summary
hari tersebut pada sistem komputer. Kasir juga akan mengumpulkan order notes dan mencetak total penjualan atau sales summary untuk diberikan kepada manajer cabang restoran. Selanjutnya, manajer mengecek seluruh order notes yang telah dikumpulkan. Lalu, manajer menghitung total keseluruhan dari order notes untuk memastikan bahwa total penjualan atau sales summary yang diberikan oleh kasir sesuai. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ed Ikratul Iman dengan NPM 2041203. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa UMKM Modern Grill gunakan dalam overview activity diagram. Nah, dalam overview activity diagram ini dari UMKM Modern Grill sekarang sudah gunakan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai diagram apa yang mereka gunakan sekarang. Nah, diagram yang pertama itu adalah ketika konsumen datang, konsumen dapat menentukan mereka akan memilih paket untuk grill atau untuk paket untuk hotpot. Nah, ketika selesai, lalu server akan datang untuk menulis orderan mereka. Lalu terbitlah yang bernama dengan orderan notes. Nah, kemudian dari orderan notes tersebut akan dioperkan kepada kitchen staff, di mana kitchen staff akan menyiapkan alat-alat untuk grill itu berlangsung. Nah, dari persiapan alat tersebut sudah selesai, maka dari server tadi akan kembali membawa alat-alat tersebut untuk diberikan kepada para konsumen. Nah, ketika alat tersebut datang, itu datang beserta dengan orderan notes yang tersantum jam yang akan ditandakan sebagai mulainya proses makan all you can eat tersebut. Nah, ketika jamnya itu dimulai, maka konsumen itu dapat memilih dan mengambil serta untuk memanggang dan memakan makanan yang telah diambil tadi. Kemudian setelah diambil dan dimakan, maka konsumen itu dapat menyelesaikan pembayaran mereka ke bagian dengan kasir. Tapi terlebih dahulu kasir akan meminta server untuk mengecek apakah terdapat makanan sisa yang ada di meja yang mereka makan. Ketika ternyata memiliki sisa, maka akan dikenakan charge dengan harga 10.000 per 1 gram. Nah, kemudian setelah dicek, jika ada kondisi ada sisa akan diberitahukan kepada kasir maupun tidak ada. Nah, setelah dicek, maka kasir akan menginput total dari yang dimakan oleh konsumen ini ke dalam sistem komputer. Kemudian konsumen akan membayar sejumlah cash ataupun debit kepada dari pihak kasir tersebut. Lalu kasir akan mengembalikan uang kembalian atau mengembalikan debit yang telah diberikan kepada konsumen tadi. Nah, setelah hari tersebut sudah lewat, maka kasir harus menutup sistem komputer atau sistem kasir mereka sehingga mereka dapat memprint atau mensummarikan sales mereka pada hari ini. Lalu setelah mereka mensummarikan, mereka dapat memberikan summary tersebut kepada manajer mereka sehingga manajer mereka dapat mengecek apakah dari semua order, dari semua cash, dari semua uang tunai itu memiliki tingkat ke balance yang mereka mau. Jadi di antara proses tadi harus ada tingkat balance antara sales dan uang tunai yang diterima. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai detail activity diagram. Tapi kemudian saya akan menjelaskan mengenai activity apa yang masing-masing aktor atau agent lakukan dalam kegiatan atau proses pada UMKM Modern Grill ini. Nah, yang pertama itu konsumen dapat datang, kemudian konsumen bisa menunggu meja, terus mereka dapat meminta server untuk datang dan memilih paket yang mereka inginkan. Nah, kemudian tugas server di activity pertama order ini adalah record customer order on order notes. Kemudian di prepare and serve utensils atau peralatan itu, agen server itu meminta kitchen staff itu untuk menyiapkan peralatan atau bahan mereka. Kemudian dari kitchen staff setelah selesai mereka dapat menginfokan kembali kepada server, dan ketika dapat infonya, server akan mengambil peralatan dan notes dan dibawakan kepada konsumen. Nah, konsumen yang menerima peralatan dan notes tersebut dapat mulai untuk mengambil makanan dan memulai makan. Kemudian akan masuk ke activity yang ketiga, yaitu input sales order, di mana customer dapat pergi ke cashier untuk membayar makanan yang mereka makan. Kemudian server mengecek apakah terdapat makanan yang tidak dimakan di meja konsumen tersebut, dan di cashier akan mendapatkan informasi atas proses pencarian dari server tadi di meja konsumen tersebut. Kemudian setelah mendapatkan informasi akan menginput orderan tersebut ke dalam sistem komputer. Setelah itu konsumen dapat membayar sesuai dengan jumlah tertera pada order notes yang diberikan. Kemudian kasir akan memberikan kembalian atau membalikan kartu debit mereka dan memberinya kepada konsumen. Kemudian masuk ke sales summary, itu adalah proses di mana kasir menutup komputer sistem, kemudian mereka memprint sales summary, terus untuk memberikan sales summary tersebut kepada manajer. Nah, manajer tersebut akan mengecek order notes, menghitung cash, dan membandingkan apakah dari order notes, dari cash, dari komputer sistem, apakah mereka itu sebanding dan seimbang. Kemudian dari activity diagram tadi, detail activity diagram tadi akan disusun menjadi beberapa DAD figure yang ada mulai dari kami menyusunnya ini, UMKM menyusun dalam 3 bagian. Itu ada 1.1 itu take order, di mana hampir sama dengan susunan seperti yang saya jelaskan tadi, itu dari proses dari
activity pertama dan activity kedua, dari mana customer datang sampai mereka memulai mengambil makanan untuk memakannya. Kemudian ada masuk figure 1.2, itu input sales order, di mana itu adalah proses pembayaran dari konsumen tadi kepada pihak cashier sehingga mereka memberikan kembalian kepada cashier. Itu merupakan figure 1.2 yang tertera pada tabel presentasi di atas ini. Nah, kemudian ada figure tabel 1.3, itu ada sales summary, di mana dimulai komputer sistem tadi ditutup sampai dengan manajer menghitung apakah seimbang antara order notes, cash, dan sistem komputer mereka. Nah, kemudian ini adalah current activity detail activity diagram atau DAD. Nah, di sini ada perbedaan dengan overview yang sebelumnya kita jelaskan. Di sini tertera bahwa dari proses konsumen datang sampai proses konsumen memulai memakan dan mengambil makanan, itu akan ditandai dengan figure 1 yang tertera pada tabel. Nah, kemudian dari proses pembayaran makanan sampai dengan pengembalian uang atau penginputan uang ke dalam komputer sistem, itu ditandai dengan figure 2 yang tertera sesuai dengan tabel di atas. Dan kemudian yang terakhir ini adalah figure 3 yang sesuai dengan kita buat sebelumnya. Itu adalah di mana komputer sistem itu dimatikan dan kemudian akan ditutup dengan manajer yang membandingkan antara order notes, terus cash, dan komputer sistem, sehingga selesailah kondisi detail activity diagram dan overview yang sekarang digunakan oleh UMKM Modern Grill. Nah, selanjutnya akan dijelaskan pengembangan apa yang mungkin dilakukan atau penambahan detail apa yang dapat dilakukan untuk UMKM Modern Grill ini. Mungkin sekian atas informasinya, saya mengucapkan terima kasih. Improve overview activity diagram. Pertama ada customer menunggu tempat duduk. Setelah sudah mendapat tempat duduk, customer akan memilih hotpot atau grill, dan jika sudah memilih, customer akan memanggil server dan server akan menerima ordernya, dan server akan memberitahu kepada kitchen staff untuk menyiapkan barang-barang tersebut dan akan memberitahu kepada server jika sudah siap. Server akan mengambil barang-barangnya dan akan diberikan kepada customer. Customer akan mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan dan order note yang berisi harga, nama paket, dan batas waktu. Customer akan mengambil makanan. Setelah mengambil makanan, customer akan memakan itu sesuai dengan batas waktu. Jika customer ingin mengambil makanan lebih, customer akan mengambilnya lagi. Setelah itu, customer akan membayar di kasir, dan dibayar di kasir itu kasir akan memberitahu kepada server jika ada makanan sisa atau tidak. Dan jika ada makanan sisa, akan dikenakan biaya tambahan. Dan setelah itu, kasir akan menginput di komputer sistemnya. Dan setelah sudah diinput di komputer sistem dan setelah sudah siap di hari itu, kasir akan menutup komputer sistemnya dan akan nge-print sales summary dan akan reconcile cash yang akan diberikan kepada manager. Pada improve detail activity diagram, kita bisa lihat ada tabelnya. Yang stabilo kuning itu tag packet order. Yang pertama ada customer. Customer akan tiba di restoran, tunggu di restoran. Jika sudah ada tempat duduk, akan duduk dan memanggil server untuk memilih paket menu. Untuk aktor akan merekod customer order memesan apa di order note. Habis itu ada stabilo kuning yang kedua, prepare utensil. Aktor ada server dan kitchen staff. Untuk server akan memberitahu kepada kitchen staff untuk menyiapkan barang-barang tersebut. Kitchen staff akan menyiapkan barang-barangnya dan akan memberitahu kepada server jika sudah siap. Stabilo ketiga, serve utensils. Aktor ada server dan customer. Untuk server akan mengambil barang-barang tersebut akan diberikan kepada customer. Jadi customer akan menerima barang-barangnya dan order note. Setelah itu, customer akan mengambil makanan. Selanjutnya ada input up sales order notes. Ada customer, komputer sistem, kasir, aktornya. Pertama ada customer. Customer itu activity-nya akan memberikan kas dan menyiapkan order note kepada kasir. Ada komputer sistem. Untuk komputer sistem akan menginput order note di komputer sistem, akan memberitahukan total dari biaya tersebut, akan menyimpan sales data. Setelah itu ada aktor itu akan menyimpan kas di dalam drawer. Setelah itu memberikan kembalian kepada customer. Ada cross komputer system. Aktornya cuma ada kasir dan activity-nya cuma menutup komputer system dan nge-print sales summary. Terakhir ada reconcile cash. Ada aktornya kasir dan manager. Kasir akan memberikan sales summary dan kas kepada manager. Sedangkan manager akan mengecek order notes, akan menghitung uang dan akan bandingin order note, kas dan komputer system totalnya itu sama atau tidak.
Bisa dilihat ini improve data activity diagram figure 1.1 dalam bentuk diagram. Untuk yang ini 1.2. Untuk yang ini 1.3. Untuk cross computer system dan reconciliate cache. Selanjutnya ada yang sudah full jadi improve data activity diagram. Improve-nya di mana saja? Bisa dilihat ada segitiganya. Pertama kita bisa dilihat ada customer. Customer itu menunggu, sama juga menunggu di tempat duduk jika ada tempat duduk, jika tidak ada ya kita menunggu. Setelah itu ada segitiga pertama. Segitiga pertama itu kita buat untuk memilih mau grill atau hotpot. Jika mau grill ya grill food packet, jika mau hotpot food packet. Setelah itu garis panahnya akan ke receive order karena customer akan memanggil server dan server akan menerima order tersebut. Dan server akan memberitahu kepada kitchen staff untuk menyiapkan barang-barang tersebut. Dan kitchen staff akan memberitahu kepada server jika sudah siap. Dan server akan mengambil barang-barang tersebut dan akan diberikan kepada customer. Dan customer itu akan mengambil makanan dan makan sesuai dengan batas waktu. Bisa dilihat ada segitiga yang kedua, itu untuk pilihan customer mau mengambil makanan lagi atau tidak. Jika customer mau mengambil makanan lagi, kemungkinan akan mengganti grillnya jika memilih paket yang grill. Jika mengganti grillnya karena grill yang pertama itu sudah berminyak atau sudah hitam, customer akan mengambil makanan lagi untuk dimakan sampai batas waktu habis. Jika customer memilih tidak mau mengambil makanan lagi, customer bisa langsung bayar di kasir. Setelah customer bayar di kasir, customer akan manggil server. Untuk server itu bisa cek apakah makanan ada sisa di meja customer. Dan ini ada muncul segitiga ketiga. Dan segitiga ketiga itu untuk pilihan apakah ada makanan sisa atau tidak. Jika ada makanan sisa, akan dikenakan biaya tambahan. Dan biaya tambahan itu akan diberitahu kepada server ke kasir untuk diinput ke komputer sistemnya. Setelah itu, jika tidak ada makanan sisa, berarti tidak perlu diinput biaya tambahannya. Setelah itu, kasir akan menutup komputer sistem karena sudah siap. Setelah itu akan dikasih sales summary kepada manajer dan manajer akan mereconciliate cache, akan mengecek. Nah, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau ERD. Ini adalah suatu diagram atau bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antara objek-objek data yang mempunyai hubungan antara relasi-relasinya. Nah, di sini untuk entitasnya itu dimulai dari pembelian, dan pembelian itu ada barang. Dimana pada pembelian dan barang ini ada atribut yaitu tanggal. Kalau pembelian itu ada tanggal pembelian, total pembelian, dan kode pembelian. Terus yang pada barang itu ada kode barang dan nama barang. Nah, setelah itu yang melayani pembelian itu atau relasi atau kardinalitasnya itu dilakukan oleh kasir. Kasir itu melayani pembelian. Nah, kasir itu memiliki atribut nama, ID, dan alamat. Selanjutnya itu untuk pada bagian barang, itu relasinya itu berhubungan sama dengan supplier dan bagian inventory. Supplier di sini ada kode supplier dan nama supplier. Selanjutnya itu ada bagian inventory atau gudangnya itu memiliki nama, ID, dan alamat. Dan selanjutnya itu ada manajer. Manajer ini menerima laporan dari seorang staf kasir dan bagian inventorinya. Nah, pada manajer ini memiliki atribut yaitu nama dan ID. Diagram kelas UML yang menyajikan representasi komprehensif suatu sistem dengan mengilustrasikan kelas-kelasnya dan hubungan antara entitas tersebut. Sifat statis dari UML kelas diagram menunjukkan interaksi antar kelas tanpa memperlihatkan perubahan dinamis yang terjadi selama interaksi tersebut. Fokus diagram ini terpusat pada entitas utama, di mana kelas pusatnya adalah order yang memiliki keterkaitan dengan pelanggan atau customer. Dalam konteks ini, pelanggan berperan dalam melakukan proses pembayaran yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu tunai dan transfer. Masing-masing pesanan mengandung detail spesifik dengan item terkaitnya, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang informasi yang terkandung dalam sistem tersebut. Terima kasih. Jadi pada diagram database kali ini adalah sebuah alat visual yang memungkinkan untuk merancang dan memvisualisasikan database yang telah digunakan oleh Modern Grill berdasarkan dari UML class yang sudah dibahas tadi. Nah, dalam database kali ini yang menjadi pusat dalam visualisasikan data ini adalah di bagian order, di mana menjadi pusat semua data yang digunakan dalam UMKM Modern Grill. Nah,
sekarang akan dilanjutkan oleh saya, Febiliana. Yang pertama ada simple event list yang merupakan periode dari 4 hingga 9 Desember 2023. Yang pertama kita sel F001 yaitu sub 2 rasa hingga F006 yaitu otak-otak udang dengan kuantiti yang tertera dan sehingga menghasilkan inventory sales senilai Rp1.182.000. Kemudian ada group event detail juga diteruskan dari periode 4 hingga 9 Februari. Jadi ini merupakan hasil dari inventory sales by product, yaitu senilai 276.000 untuk produk sub 2 rasa, senilai 88.000 untuk scallop, dan juga 176.000 untuk produk terakhir tahu mix. Nah, kemudian kita masuk ke summary, yaitu berdasarkan produk kita bisa melihat lebih rinci, lebih ringkas, yaitu dengan total quantity, yaitu dengan sub 2 rasa dengan total 2 quantity, scallop 1, hingga tahu mix total 2 quantity. Seterusnya ada single event report, yaitu merupakan receipt dari sebuah transaksi, di mana Modern Grill ini menghasilkan sel #1206 dengan quantity stock yang tertera, sehingga menghasilkan total yang harus dibayar itu senilai Rp420.500. Nah, kemudian kita masuk ke report, kita bisa melihat vendor file dengan vendor code, vendor name, address, dan telepon dari UMKM kita, Modern Grill. Di sini saya membuatnya hampir serupa dengan interface yang ada, yaitu ada tombol save, delete, pause, dan print. Jadi inventory filenya ada item code dengan kode-kode masing-masing produk, dan seterusnya untuk portionnya, price-nya itu tertera untuk per portion. Nah, ini merupakan report Modern Grill invoice dalam bentuk invoice dan bill to our customer Henry Charles, yaitu kita bisa lihat detailsnya dengan item code, kuantitinya, price-nya, value-nya. Jadi dengan total ada discount, tax and service dengan total Rp2.785.248. Itu merupakan balance due yang harus dibayar oleh customer kita Henry Charles. Demikian dari kelompok kami untuk presentasi kali ini. Semoga jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.